Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ida Bagus Agung Surya dengan stambuk B2B1234040. Baik, di sini saya akan memaparkan materi mengenai evaluasi kinerja sumber daya manusia. Baik, topik pembahasan pada materi kali ini yaitu yang pertama pengertian kinerja sumber daya manusia, yang kedua pengertian evaluasi kinerja, yang ketiga tujuan evaluasi kinerja, yang keempat manfaat penilaian prestasi kerja karyawan, yang kelima sasaran penilaian evaluasi kinerja, yang keenam prinsip dasar penilaian evaluasi kinerja, dan yang ketujuh faktor yang mempengaruhi pencapaian kinerja. Baik, langsung saja ke pembahasan materi yang pertama, yaitu pengertian kinerja sumber daya manusia. Kinerja berasal dari kata job performance atau actual performance, yaitu prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya yang dicapai oleh seseorang. Kinerja sumber daya manusia yaitu prestasi kerja atau hasil kerja. Di sini termasuk output atau kuantitas dan kualitas yang dicapai sumber daya manusia per satuan periode waktu dalam melaksanakan tugas kerjanya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Baik, materi berikutnya itu pengertian evaluasi kinerja. Menurut Leon Simamingson tahun 1981, evaluasi kinerja atau penilaian prestasi karyawan adalah proses yang digunakan pemimpin untuk menentukan apakah seseorang karyawan melakukan pekerjaannya sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Berikutnya yaitu tujuan dari evaluasi kinerja. Terdapat 5 tujuan dari evaluasi kinerja. Yang pertama yaitu meningkatkan saling pengertian antar karyawan tentang persyaratan kinerja. Yang kedua, mencatat dan mengakui hasil kerja karyawan sehingga mereka termotivasi untuk berbuat lebih baik, sekurang-kurangnya berprestasi sama dengan prestasi yang terdahulu. Yang ketiga, memberi peluang kepada karyawan untuk mendiskusikan keinginan dan aspirasinya dan meningkatkan kepedulian terhadap karir atau terhadap pekerjaan yang diemban sekarang. Yang keempat, mendefinisikan atau merumuskan kembali sasaran masa depan sehingga karyawan termotivasi untuk berprestasi sesuai dengan potensinya. Dan yang kelima, memeriksa rencana pelaksanaan dan pengembangan yang sesuai dengan kebutuhan pelatihan, khusus rencana diklat dan menyetujui rencana jika tidak ada hal yang perlu diubah. Yang berikutnya yaitu manfaat penilaian prestasi kerja karyawan. Di sini terdapat 10 manfaat penilaian prestasi kerja karyawan. Yang pertama yaitu sebagai dasar pengambilan keputusan yang digunakan untuk prestasi pemberhentian dan besarnya balas jasa. Yang kedua, mengukur sejauh mana karyawan dapat menyelesaikan pekerjaan. Yang ketiga, mengevaluasi efektivitas seluruh kegiatan dalam perusahaan. Yang keempat, mengevaluasi program latihan dan keefektifan jadwal kerja, metode kerja, struktur organisasi, gaya pengawasan, kondisi kerja, dan pengawasan. Yang kelima, indikator menentukan kebutuhan latihan bagi karyawan yang berbeda di dalam satu organisasi. Yang keenam, meningkatkan motivasi kerja karyawan sehingga dicapai performance yang baik. Yang ketujuh, melihat kekurangan atau kelemahan dan meningkatkan kemampuan karyawan selanjutnya. Yang kedelapan, kriteria menentukan seleksi dan penempatan karyawan. Yang kesembilan, alat sebagai alat untuk memperbaiki atau mengembangkan kecakapan karyawan. Dan yang ke-10, sebagai dasar memperbaiki atau mengembangkan uraian tugas. Berikutnya yaitu sasaran penilaian evaluasi kinerja. Terdapat 4 sasaran penilaian evaluasi kinerja. Yang pertama yaitu membuat analisis kinerja dari waktu lalu secara berkesinambungan dengan periodik. Yang kedua, membuat evaluasi kebutuhan pelatihan karyawan melalui audit keterampilan dan pengetahuan sehingga dapat mengembangkan kemampuan. Yang ketiga, menentukan sasaran dari kinerja yang akan datang dan memberikan tanggung jawab perorangan dan kelompok.
Yang keempat, menemukan potensi karyawan yang berhak untuk memperoleh promosi untuk menyusun proposal mengenai sistem merit dan sistem promosi lain. Yang berikutnya yaitu prinsip dasar penilaian evaluasi kinerja. Yang pertama yaitu fokus membina kekuatan untuk menyelesaikan persoalan yang timbul di dalam pelaksanaan evaluasi kinerja. Yang kedua, selalu didasarkan atas pertemuan pendapat untuk mencari jalan terbaik dalam meningkatkan mutu dan baku yang tinggi. Dan yang ketiga, proses manajemen alami, jangan merasa dan menimbulkan kesan terpaksa, dilakukan dengan periodik, terarah, terprogram, bukan kegiatan yang hanya setahun sekali. Yang berikutnya yaitu terdapat dua faktor yang mempengaruhi pencapaian kinerja, yaitu faktor kemampuan dan faktor motivasi. Faktor kemampuan terdiri dari kemampuan potensi IQ dan kemampuan reality, yaitu knowledge plus skill. Yang kedua yaitu faktor motivasi, yaitu sikap atau attitude pimpinan dan karyawan terhadap situasi kerja di lingkungan organisasi. Berikutnya yaitu faktor kinerja terdiri dari dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu faktor yang menghubungkan dengan sifat seseorang. Misal saja kinerja seseorang baik karena mempunyai kemampuan tinggi atau tipe pekerja keras. Seseorang yang mempunyai kinerja jelek disebabkan orang tersebut mempunyai kemampuan rendah dan tidak memiliki upaya untuk memperbaiki kemampuannya. Sedangkan faktor eksternalnya yaitu mempengaruhi kinerja seseorang berasal dari lingkungan seperti perilaku, sikap, tindakan rekan kerja, bawahan ataupun pimpinan, fasilitas kerja, dan iklim organisasi. Yang berikutnya itu manajemen kinerja sumber daya manusia. Manajemen kinerja yaitu proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian terhadap pencapaian kinerja dan dikomunikasikan terus-menerus oleh pimpinan kepada karyawan, antara karyawan dengan atasan langsung. Yang berikutnya tujuan pelaksanaan manajemen kinerja, yaitu untuk bagi pimpinan dan manajer. Terdapat 4 tujuan pelaksanaan manajemen kinerja. Yang pertama yaitu mengurangi keterlibatan dalam semua hal. Yang kedua, menghemat waktu karena karyawan dapat mengambil keputusan sendiri, memastikan bahwa mereka memiliki pengetahuan, pemahaman yang diperlukan untuk mengambil keputusan benar. Yang ketiga, adanya kesatuan pendapat dan mengurangi kesalahpahaman di antara karyawan tentang siapa yang mengerjakan dan yang bertanggung jawab. Yang keempat, karyawan mampu memperbaiki kesalahan dan mengidentifikasi sebab terjadinya kesalahan. Yang berikutnya yaitu keuntungan dari menggunakan sistem evaluasi kinerja. Yang pertama yaitu mempermudah hubungan antara tujuan perorangan dan unit kerja. Yang kedua, mengurangi kemungkinan terjadi ketidaksepakatan selama pertemuan. Evaluasi berjalan sesuai proses perencanaan kinerja. Yang ketiga, lebih memungkinkan menempatkan manajer dan karyawan di pihak yang sama, tidak seperti penilaian dan sistem peringkat. Dan yang keempat yaitu merupakan pendekatan terhadap evaluasi kinerja yang mudah dibela secara hukum. Yang berikutnya yaitu kerugian menggunakan sistem evaluasi kinerja. Di sini terdapat 4 kerugian dari menggunakan sistem evaluasi kinerja. Yang pertama yaitu memakan waktu relatif banyak karena perlu menginvestasi waktu untuk mengungkap perencanaan kinerja. Yang kedua, meminta manajer dan karyawan mengembangkan keahlian dalam menulis tujuan, standar penting dan dapat diukur. Yang ketiga, dapat menimbulkan lebih banyak pekerjaan administrasi daripada sistem penilaian maupun sistem peringkat. Dan yang terakhir yaitu dapat disalahgunakan atau digunakan sambil lalu oleh manajer. Baik, mungkin itu saja pembahasan materi mengenai evaluasi kinerja sumber daya manusia.
Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.